Nah, sekarang nomor tiga, modus. Data yang dikelompokkan, ini rumusnya MO modus sama dengan LMO tambah D1 dibagi D1 tambah D2 I. Yang di mana MO adalah modus, LMO adalah tepi bawah kelas di mana modus berada. Kemudian D1 selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas tepat di bawahnya. Kemudian D2 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas tepat di atasnya. Kemudian I itu interval. Yang sebelah kanan ini ada contoh datanya berkelompok ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14 kelas. Interval kelas yang tergolong modus yaitu interval kelas ke-12 karena frekuensinya 3. Nah, kemudian ini modus yang rumus yang tadi ya. Rumus yang tadi LMO sama dengan 81. LMO itu tepi bawah kelas di mana modus berada, berarti ini 81 ini ya. 81 ini. Kemudian D1 adalah 3 - 1 sama dengan 2. 3 - 1 ini ya. Kemudian D2 adalah 3 - 2. 3 - 2 ini. Kemudian I adalah 5. 5 itu panjang interval kelasnya. Ya kan? 81, 82, 83, 84, 85 adalah 5 kan? Maka modus dapat dicari dengan MO sama dengan 81 tambah dengan 2 per 2 tambah 1 kali 5. Hasilnya adalah 84,3. Oke, kita lanjut dulu. Nanti silakan dibaca lagi kalau belum paham. Kemudian ukuran pemusatan ini. Ini ada nilai ujian, ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelas interval dari 100 mahasiswa. Ini nilai ujian, katakanlah nilai ujian mata kuliah statistik dari 100 mahasiswa. Tentukan nilai rata-rata modus median dari daftar tabel nilai ujian di atas. Nah, berarti soal lagi, ketemu lagi ya. Soal nomor 5 berarti. Silakan nanti dikerjakan. Kemudian sekarang ke ukuran letak. Ada kuartil, desil, dan persentil untuk data berkelompok. Untuk data dalam tabel distribusi frekuensi digunakan rumus ini kuartil Q1 sama dengan LO tambah C dikali IN per 4 dikurangi sigma FI 0 per FQ. Di mana I sama dengan 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Sorry, bukan seterusnya ya. Sampai 3 saja ya. Q1, Q2, Q3. Karena kuartil kan membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Ya kan? Kalau misalkan ini ada data, sorry, data sekian panjangnya, kita mau bagi jadi 4 bagian yang sama, berarti kan ada 3 pembagi kan? Ini Q1, ini Q2, ini Q3. Oke kan? Ini kan berarti kan
sudah terbagi menjadi empat bagian yang sama. Satu, dua, tiga, empat. Ngerti ya? Maka I-nya Q1, Q2, Q3. Kemudian D1 ini desil. D1 sama rumusnya dengan di atas, hanya bedanya pembaginya ini. Karena desil membagi data menjadi 10 bagian yang sama, maka pembaginya 10. Ini. Sisanya sama dengan di atas rumusnya. Cuman diganti ini simbolnya Q jadi D ya. I-nya adalah 1 sampai 9. Ibarat ini data ya kan, kita bagi menjadi, kalau kita bagi menjadi 10 bagian yang sama, maka kan ada 9 pembaginya kan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan ya kan. Sembilan. Ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10 ya kan. 10 bagian. Ngerti ya? Kemudian P ini persentil ini. Persentil rumusnya sama dengan di atas, hanya diganti saja simbolnya P ini. Dan karena persentil adalah membagi data kelompok menjadi 100 bagian sama, maka pembaginya adalah 100. I-nya adalah 1, 2 sampai dengan 99. Nah, kemudian kuartil desil persentil dengan LO sama dengan batas bawah kelas kuartil desil persentil ke I. Sigma FI 0 sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil desil persentil ke I. Kemudian FQ, FD, FP sama dengan frekuensi kelas kuartil desil persentil ke I. C sama dengan lebar kelas ke I. IN sama dengan I dikali dengan N. Nah, kuartil, desil, dan persentil. Contoh hitung Q1, Q3, D6, dan P50 dari data ini ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kelas dengan frekuensi sebagai berikut. Totalnya ada 100 N-nya. Jawabnya seperti ini. Menghitung Q1, ini rumusnya. Q3 ini rumusnya. Kemudian D6, P50. Jadi tinggal dimasukkan angkanya ya. Q1. Jadi Q1 rumusnya tadi gimana? LO tambah C kali IN per 4 dikurangi sigma FI 0 per FQ. Berarti ini LO-nya adalah 73,05 Q1. LO itu batas bawah kelas kuartil ke I. 70. 73,05. Ditambah dengan lebar kelasnya 0,30. Kemudian I kali N, N-nya kan 100, berarti 100 kali 1/4 min 17. 17 itu adalah sigma Fi 0 per 13 Fq.
F Q. Q1 karena letaknya dia ada di, kan ini ada 100 data ya. Ada 100 data, 15, sorry, 17 tambah. Jadi kalau 100 data, ini ya, 1 sampai 100 gitu. 1, 25, 50, 75, 100. 100 kalau dibagi menjadi dengan 3 bagian, berarti ada Q1 sini, Q2 di sini. Kurang lebih seperti itu. Maka Q1 itu terletak di kelas ini. Ini kan frekuensi 2 tambah 5, 7 tambah 10, 17 tambah 13, 30. Jadi letak Q1 ada di kelas interval ini dengan frekuensi kumulatif 30. Maka tadi menghitung rumusnya adalah ini ya. LO-nya 73,05. Jadi ini batas bawahnya 73,05. Kemudian tambah 0,30 ini lebar kelasnya, ya kan? Ini kan lebar kelas tiap kelas kan 0,30 ya. 0,30. Kemudian ini 100 I kali N. Karena Q1 berarti kan 1 kali 100. Dibagi 4 dikurangi 17. 17 adalah jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil atau frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Berarti kan 17 didapat dari 2 tambah 5, 7 tambah 10, 17. Kemudian dibagi dengan FQ. FQ-nya 13. FQ itu frekuensi kelas kuartil tersebut, yaitu 13 yang ini. Nah, didapatkan hasilnya nilai Q1 adalah 73,23. Ya, 73,23 itu adalah ada di kelas ini, ada di kelas ini ya. 73,23 itu ada di antara 73,1 sampai dengan 73,3 ini. Kira-kira begitu ya menghitungnya. Nanti yang lain silakan dipelajari sendiri. Yang ini yang ketiga begitu juga sama. Kemudian D6 petikan desil ke-6 ya. Membagi data menjadi 10 bagian yang sama. D6-nya adalah 73,69. D6 itu artinya 60% data nilainya kurang dari sama dengan 73,69. Jadi tadi kalau tadi kan apa? Ada 100 data gitu kan, ini 10 ya, ini 20, ini 30, ini 40, ini 50, berarti persen desil ke 5. Ini 60, terus sampai ini 100 ya. Ini 70, ini 80, ini 90, ini 100.
Ini persentil ya. Atau juga bisa ya saat 1, 2, 3 membagi data menjadi 10 bagian yang sama ya. Berarti kalau nilai D6 adalah 73,69, artinya adalah 60% data nilainya kurang dari 73,69. Berarti eh, persentil desil 6 kan ini ya, 60 ini kan. Berarti 60 ke sana nih. Kalau kita menggunakan data nilai 100N ini dari 72,2 sampai 74,5, maka nilai D6-nya 73,69. 60% data ini nilainya kurang dari sama dengan 73,69. Kemudian persentil 50 itu nilainya 73,57. Artinya 50% data nilainya kurang dari sama dengan 73,57. Kemudian yang ketiga, yang ketiga adalah ini ukuran penyebaran. Karena kita bahas ukuran penyebaran. Ini ya. Nah, ukuran penyebaran suatu ukuran baik parameter atau statistik untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data dengan nilai rata-rata hitungnya. Ukuran penyebaran mencakup data, ungrouped data, data yang belum dikelompokkan, kemudian grouped data, data yang telah dikelompokkan, atau tabel distribusi frekuensi. Ukuran penyebaran itu ada rank, deviasi, rata-rata, varian, atau variasi, kemudian deviasi standar, atau standar deviasi. Saya ganti aja kata-katanya biar nggak enak. Standar deviasi atau simpangan baku, kemudian rank interkuartil, kemudian deviasi kuartil, kemudian ukuran kecondongan dan keruncingan, atau yang tadi di depan itu adalah sebutannya squamous kurtosis, itu ya. Ah, nah, ukuran penyebaran untuk data yang tidak dikelompokkan. Rank jarak merupakan perbedaan antara nilai terbesar dan terkecil dalam suatu kelompok data baik data populasi atau sampel. Rumusan ring sama dengan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Contoh ini perusahaan, ada Sentul City, ada Tunas Baru, ada Protein Prima, ada Total, ada Mandiri. Ini saya rapikan dulu datanya. Sudah. Total. Ini harga sahamnya, ring adalah yang terbesar 840 dikurangi yang terkecil 530. Ringnya adalah 310. Oke. Kemudian deviasi rata-rata populasi. Rata-rata hitung dari nilai mutlak deviasi antara nilai data pengamatan dengan rata-rata hitungnya. Rumusan deviasi rata-rata atau MD sama dengan MD sama dengan sigma X min X bar dikuadratkan bagi dengan sorry sigma X min X bar dibagi dengan N, di mana X adalah nilai data pengamatan, kemudian X bar adalah rata-rata hitung, kemudian N adalah jumlah data. Kemudian
Contoh ini ya. Ini contoh deviasi rata-rata. Tadi perusahaan protein prima. Ini perusahaan, ini indeks sahamnya X min X bar, berarti kan X barnya kan 6,36. Berarti X min X bar adalah ini didapatkan dari 7,5 dikurangi 6,36 sama dengan 1,14. 8,2 dikurangi 6,36 sama dengan 1,84. 7,8 dikurangi dengan 6,36 sama dengan 1,44. 4,8 dikurangi 6,36 sama dengan minus 1,56. 3,5 dikurangi dengan 6,36 sama dengan minus 2,86. Di sini ada ada simbol pagar begini ya. Ini artinya diabsolutkan atau dimutlakan. Dimutlakan berarti dibikin semua positif. Jadi yang ini minus, minus, ini minus dibikin positif semua. Ini hasilnya MD-nya berarti 1,768. Kemudian varians dan data standar deviasi populasi. Varians rata-rata hitung deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Rumus varians populasi adalah ini. Varians, simbolnya ini simbol varians, sama dengan sigma kuadrat gitu ya. Sama dengan sigma kali X min mu, ini mu dikuadratin dibagi dengan N. Nah, di mana X, di mana mu sama dengan sigma X dibagi N. Mu itu adalah sama dengan rata-rata ya, atau X bar sebenarnya sama. Di mana X adalah nilai data pengamatan, kemudian mu adalah nilai rata-rata hitung, dan N adalah jumlah total data. Contoh yang tadi, kita rapikan dulu. Masih slide-nya masih banyak. Ini contoh kasus varians. Ini perusahaannya, indeks sahamnya, rata-ratanya 6,36. X min mu berarti ini min ini sama dengan ini min ini sama dengan ini, dan seterusnya ya. Ini minus ini sama dengan ini. X min mu dikuadratin berarti ini dipangkat 2, pangkat 2, pangkat 2, pangkat 2, pangkat 2. Hasilnya ini dijumlah ini di rata-rata ini. Maka varians adalah ini hasilnya. 3,474. Mudah ya. Kemudian standar deviasi atau disebut dengan simpangan baku, yaitu menyimpangnya data dari data tengahnya atau dari rata-ratanya. Simpangan baku. Akar kuadrat dari varians. Ya, varians itu yang tadi ya. Yang ini varians ya. Itu di akar kuadrat. Itu akarnya berarti kan hilang kuadratnya gitu kan. Akar kuadrat dari varians dan menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya, ya, terhadap nilai rata-ratanya. Rumus standar deviasi atau simpangan baku ini ya tadi ya. Berarti sama dengan rumus tadi.
sama dengan rumus ini, tinggal diberi akar kan, diberi akar. Nah, kita ini hilang, sama gitu ya. Nah, sama ya, tinggal diberi akar, ininya hilang kan, hilang kuadratnya. Atau, ini ya, sama ya, nih. Standar deviasi atau simpangan baku adalah akar dari varians. Nah, standar deviasi, ini contohnya nih. Ini ada interval kelas, ada 5 kelas. Ini frekuensinya, ini apa ini? Nilai tengah ya. Int itu nilai tengah ya. Kemudian nt min x barnya ini, kemudian nt min x barnya dikuadratin, kemudian frekuensi nilai barnya dikuadratin, standar deviasinya ini. Hasilnya ini. Sedikit beda dengan ini ya. Kalau ini sama aja antara hasilnya. Ntar coba ya, sama nggak hasilnya. Kalau ini dia pakai rumus sama aja ya. Kalau di sini pakai kata-kata sigma ya. Kalau di sini pakai pakai simbol simbol ini F. Nah, sama aja. Konsepnya sama saja. Jadi nilainya standar deviasi dari data ini adalah nih 22,79. Ini ukuran data tunggal ya. Oke, itu contohnya. Jadi untuk data yang dikelompokkan ini. Jadi ini data kelasnya ada 5 kelas, kemudian ada frekuensinya, kemudian NT itu nilai tengah itu. 26, 27, 28, oh, bukan, bukan. 26 tambah 4, 30. 39 kurangi 4, 35. 31, 34. 32, 33. Betul ya? NT itu nilai tengah. Ini dicari nilai tengahnya. Jadi kalau ringnya 26 sampai 39, maka nilai tengahnya 32,5. Kalau gampangnya begini, 26, 39 ya kan? Berarti kan 27, 38. 28, 37. 29, 36. 30, 35. 31, 34. 32, 33. Berarti nilai tengahnya di antara 32 dan 33. Berarti 32,5. 32 tambah 33 bagi 2. Itu caranya ya. Atau juga bisa pakai rumus sebelumnya. Ini kemudian dicari nt min x barnya. X barnya ya ini dicari dengan rumus tadi x barnya ya. X barnya ini cari dengan rumus sebelumnya. Nt x barnya dikuadratin. Kemudian f kali nt x bar kuadrat. F-nya yang ini. Maka hasilnya standar deviasi adalah ini. Ini untuk contoh data yang dikelompokkan. Kalau tadi ini untuk data yang nggak dikelompokkan ya. Ini tergolong data tunggal ini. Ini tergolong data tunggal. Ini juga sama, data tunggal. Atau belum dikelompokkan. Oke, sekarang berikutnya harga rata-rata deviasi mutlak.
Dari tabel di atas, maka MAD sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan K FI dikali dengan harga mutlak dari XI min X bar dibagi N. Di mana N sama dengan sigma I sama dengan 1 FI sampai dengan K, di mana X bar adalah sigma I sama dengan 1 sama dengan K FI XI per N. Contoh kasus standar deviasi. Nilai varians sigma ini ya, sigma kuadrat ini. Nilai standar deviasinya berarti akar dari varians. Berarti artinya nilai penyimpangan sebesar 1,864. Kemudian varians dan dan standar deviasi sampel. Ini rumusnya varian sama dengan S kuadrat. Berarti kalau tadi itu ini simbol untuk data populasi ini ya, data populasi. Kemudian ini untuk simbol data sampel. Sedikit berbeda simbolnya. Nah, ini S. Sedikit berbeda. Nanti kalau ini untuk simbol data sampel. Data sampel dia N-1. Kalau data populasi, tadi simbolnya pakai mu ya. Pakai mu N per N. Ini kemarin yang saya bilang tugas kemarin ya, tugas pertama kemarin ya. Bedanya simbol dan rumus untuk data populasi dan sampel. Nah, berikutnya kita baca lagi. Harga-harga penyebaran, harga variansi ini yang sudah dibahas tadi ya. Karena setiap kelompok atau kelas interval diwakili oleh harga-harga rata-rata kelas interval, maka harga penyebarannya adalah jumlah kuadrat selisih rata-rata kelas interval dengan harga rata-rata seluruh data. Contoh ini varian sampel. Ini rumusnya, nanti silakan saja dibaca, dipelajari. Ini ada ilustrasi, ada berapa interval kelas. Ini interval kelas 1, kelas interval 2, kelas interval 3 sampai kelas interval ke K atau ke N. Ini rumusnya, mencari harga rata-ratanya. Ini frekuensinya, ini mencari variansnya. Ini sama tadi kayak yang di tadi ini. Nah ini sama dengan ini ya. Nanti silakan dipelajarin. Sehingga harga variansinya adalah ini. S kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sama dengan K FI kali XI min X bar pangkat 2 dibagi N min 1. Di mana N sama dengan sigma I sama dengan 1 FI. Kemudian X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sama dengan K FI X, XI per N. Nah, contoh kasus sampel. Ini contoh data yang belum dikelompokkan. Artinya tidak ada intervalnya. Ya ini saya kira sudah jelas ini angka-angkanya. Sudah ada juga contoh perhitungannya. Nanti silakan sambil dipelajari, dipahami ya. Nanti silakan dibaca. Kalau saya sudah share filenya, nanti silakan saja dibaca nih, ulang, dipahami ulang, karena tidak butuh sekali penjelasan atau tidak butuh sekali belajar. Nanti dibaca-baca ulang lagi. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan saja disampaikan di WA grup ya. Ini mencari variansnya, pakai rumus tadi di depan. Ini untuk data sampel ya, variansnya ini hasil variansnya 91584,44.
Berarti standar deviasinya adalah akar dari varian. Berarti ini tinggal di akar ini. Ini di akar, ketemunya adalah simpangan baku atau standar deviasi ini. Oke. Mungkin ada yang meraba-raba. Oh, ini zoomnya mau mati ya. Zoom mau mati kurang dari 1 menit. Nanti silakan geser lagi ke zoom yang pertama tadi ya. Kita balik lagi ke zoom yang tadi yang pertama. Silakan langsung gabung. Jadi mungkin ada yang bertanya-tanya ya, belajar ini apa ya Bu, kepakainya gitu kan? Ada nggak yang mikir begitu? Sekarang matkul ini misalkan angka-angka begini, kuartil, desil, persentil, simpangan baku, buat apa gitu ya? Atau mungkin juga sama untuk mungkin ya kalian berpikir gitu untuk matkul yang lain ya. Nanti ini buat apa kepakainya? Kalau kalian belum nyampe pikirannya, ya nanti tunggu saja. Nanti suatu saat akan nyampe. Karena butuh waktu untuk memang memahaminya ya. Butuh waktu untuk memahaminya. Jadi kalau belum paham banget apa kegunaannya gitu ya, apa aplikasinya ya sabar saja. Nanti juga tahu. Kalau ya ini aja belajar sambil mengalir saja. Nanti juga tahu. Oh, ternyata dulu diajari kuartil itu untuk ini ya kepakainya ya. Nah, ntar akan kepake sebenarnya. Diajari desil, persentil, varian, sampel, varian populasi. Nanti akan berguna. Maka ini kan kita baru belajar letter luck-nya ya, atau textbook-nya banget. Ya nanti akan kepake. Yang penting kalian paham dulu saja konsepnya gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Lanjut lagi, ini slide ke 72. Ada 30 slide lagi nih. Kita kejar ya. Maka saya agak cepat ya. Ukuran penyebaran untuk data dikelompokkan. Ring jarak atau jangkauan merupakan selisih antara batas atas dari kelas tertinggi dengan batas bawah dari kelas terendah. Rumusan ring sama dengan batas atas kelas tertinggi dikurangi dengan nilai terkecil. Contoh ring ini ada 5 kelas. Ini intervalnya. Ring adalah batas kelas tertinggi dikurangi terendah. Oke, gampang ya. Kemudian deviasi rata-rata. Ini rumusnya MD sama dengan sigma F kali dengan harga mutlak dari X min X bar dibagi N. Di mana rata-rata hitung data dikelompokkan X bar sama dengan sigma Fx dibagi N. Contoh kasusnya ini. Sudah jelas ya angka-angkanya, sudah jelas kolom-kolomnya. Saya tidak perlu panjang lebar ya. Karena kita kejar materi, silakan dipelajari sendiri. Tidak paham, nanti tanyakan di grup atau tanyakan di kelas berikutnya ya. Sudah jelas saya kira ini ya. Kemudian varians dan standar deviasi data dikelompokkan. Varians S kuadrat sama dengan sigma F dikali dengan X min X bar pangkat 2 dibagi N min 1. Standar deviasi atau simpangan baku berarti akar dari varians tadi ya. Ini di akar. Berarti ini nanti ini di akar nih. Berarti ini hilang kuadratnya. Oke ya. Kemudian ini contoh kasusnya untuk varians. Ini sudah jelas angkanya, sudah jelas kolom-kolomnya, sudah jelas perkalian-perkaliannya. Saya kira cukup, tidak perlu saya terangkan banyak lebar ya. Nanti silakan dibaca.
Kalian ini caranya belajar ini kalian pindah ke Excel. Ini dipindah ke Excel, kemudian dihitung sendiri sama nggak hasilnya. Nanti dicek sama benar atau tidak gitu ya. Saya kira sudah cukup jelas ini angka-angkanya, sudah jelas rumus-rumusnya, kolomnya. Nanti dicoba-coba ya. Kemudian berikutnya, ukuran penyebaran relatif. Mengubah ukuran penyebaran menjadi persentase atau ukuran relatif. Penggunaan ukuran relatif memberikan manfaat. Data mempunyai satuan pengukuran. Typo, saya benarkan dulu. Data mempunyai satuan pengukuran yang berbeda. Data mempunyai satuan ukuran yang sama. Kemudian ukuran penyebaran relatif ada koefisien range, koefisien deviasi rata-rata, koefisien deviasi standar. Koefisien range yaitu pengukuran penyebaran dengan menggunakan range secara relatif. Rumusannya KR sama dengan LA min LB bagi LA plus LB kali 100%. Di mana LA adalah batas atas data atau kelas tertinggi, LB adalah batas bawah data atau kelas terendah. Ini contoh koefisien range. Ada 6 kelas interval. Ini detail interval kelasnya. Ini frekuensinya. LA-nya 69, LB-nya 16. KR-nya adalah ini. Oke ya. Nanti dibaca ulang ya biar lebih paham. Kemudian koefisien deviasi rata-rata. Koefisien deviasi rata-rata ukuran penyebaran dengan menggunakan deviasi rata-rata relatif terhadap nilai rata-ratanya atau persentase dari deviasi rata-rata terhadap nilai rata-ratanya. Rumusnya ini, KMD sama dengan harga mutlak dari MD bagi X kali X bar. Waduh, ada yang keliru nggak ini ya? Kali X bar kali 100% kayaknya nih. Di mana MD sama dengan deviasi rata-rata, X bar sama dengan nilai rata-rata data. Kita lihat contoh kasusnya, data dikelompokkan MD-nya 8,8416, kemudian X bar-nya 33,68, maka koefisien deviasi rata-rata atau KMD sama dengan 8,8416 dibagi 33,68 kali 100%. Oh, berarti ini bukan X bar ya, ini X biasa. Oh, salah. Kebalik naruhnya. Ini di sini. Nah, nah, mantap. Nah, ini baru betul ya. Nah, oke. Kemudian contoh kasus lagi, data dikelompokkan. Standar deviasinya adalah 11,2439. Rata-rata hitungnya atau X bar-nya adalah 33,68. Nilai koefisien standar deviasinya atau KSD, salah, yaitu KSD sama dengan S, oh, salah juga ini.
Nah, ini. S per X bar kali 100%. Hasilnya 33,38%. Ya, kemudian ukuran kecondongan squeness. Ukuran kecondongan atau kemenjengan kurva tidak simetris pada kurva distribusi frekuensi diketahui dari posisi modus, rata-rata, dan median. Typo. Saya benarkan dulu. Nah, kemudian pendekatan. Jika rata-rata sama dengan median sama dengan modus, berarti simetris. Jika rata-rata kurang dari median, kurang dari modus, sama dengan menceng ke kiri. Jika rata-rata lebih dari median, lebih dari modus, sama dengan menceng ke kanan. Gambarnya belum ada ya. Mungkin nanti bisa ditanyakan ya. Saya belum masukin ini gambarnya. Kemudian koefisien squeness. Ini rumusnya. SK sama dengan mu dikurangi MO dibagi dengan sigma atau 3 kali mu min MD bagi sigma. Contoh kasus data dikelompokkan seperti ini. Ini data-data angka-angkanya. Menghitung SK-nya seperti ini. Oke, ya, nanti dibaca. Dibaca lagi. Ada yang belum paham ditanyakan. Ini juga belum semua lengkap saya kasih materinya ya. Seperti contoh gambarnya. Karena sebenarnya ini aja sudah banyak ini ya slide-nya ya. Sudah banyak pun juga belum lengkap. Tapi ya tadi kalau ditambah lagi makin makin lama nanti ngajarnya. Ini harusnya ini kan ada 109 slide. Ini harusnya selesai dalam satu pertemuan. Tapi nggak bisa ya. Maka kita kejar dalam dua pertemuan. Memang banyak materinya. Kemudian ukuran keruncingan atau kurtosis. Keruncingan disebut juga ketinggian kurva pada distribusi frekuensi dibagi dalam tiga bagian. Ada leptokurtosis, sangat runcing. Ada mesokurtis, keruncingan sedang. Ada platykurtis, kurva datar. Ini belum saya tambahkan juga gambarnya. Mungkin nanti bisa kalian cari sendiri atau mungkin nanti bisa ditanyakan ya. Kemudian koefisien kurtosis. Bentuk kurva keruncingan kurtosis mesokurtik alfa pangkat 4-nya sama dengan 3. Leptokurtik kurang dari 3. Platikurtik kurang dari 3. Sorry, leptokurtik lebih dari 3. Platikurtik kurang dari 3. Koefisien kurtosis data tidak dikelompokkan. Nilai datanya ini. Oke, mungkin mungkin pusingnya baca slide ini atau juga mungkin dengar saya jelasin. Mungkin next time atau lain waktu nanti kalau ada waktu saya terangkan yang lebih aplikatif biar kebayang. Oh ternyata ini toh eh, apa namanya penggunaannya aplikasinya. Semoga nanti ada waktu lagi ya next pertemuan ya. Ini koefisien kurtosis. Jadi mungkin juga karena juga kita ngejar materi yang cukup banyak, maka saya agak cepatin materinya. Mungkin nanti kalau kalian ingin tahu, mungkin nanti pertemuan minggu depan atau pertemuan selanjutnya bisa ditanyakan ya yang belum paham. Kemudian rata-rata geometrik ini nanti dibaca aja ya, dibaca sebagai apa namanya sebagai pengetahuan. Ini rumusnya. Kemudian ukuran penyebaran yang lain nih. Ada ring interkuartil. Jarak interkuartil K3 min K1. Jika interkuartil nilainya lebih kecil bahwa data dalam sampel dan populasi lebih mengelompok ke nilai rata-rata hitung atau seragam. Interkuartil lebih besar atau kurang seragam. Kemudian ukuran penyebaran yang lain ada deviasi kuartil. Setengah jarak antara kuartil ketiga dan kuartil ke satu. Ini rumusannya, deviasi kuartil atau DK. K3 min K1 bagi 2.
Jika DK lebih kecil, rata-rata data lebih mewakili keseluruhan data. Kemudian ukuran penyebaran yang lain, jarak persentil. Selisih antara persentil ke 90 dengan persentil ke 10. JP sama dengan P90 minus P10. Jika JP lebih besar, bahwa nilai deviasi lebih besar. Oke, sekarang yang terakhir. Yang terakhir adalah sekarang kita masuk ke slide ke 96 ya. Kita materi ini di materi ke yang ketiga sekarang. Ketiga itu yang ini. Nah, ini ya. Satu sudah, dua sudah, sekarang tiga, penyajian data. Jadi penyajian data dengan grafik-grafik, dengan diagram bisa dibuat dengan Excel, dengan software yang lain seperti Minitab. Ayo pindah dulu. Nggak dibuat ya, jadi nggak pakai kita. Penyajian data ada yang menggunakan histogram atau grafik kotak. Nanti bisa dibuat pakai Excel, bisa juga pakai software yang lain ya. Histogram adalah grafik berupa kotak yang menggambarkan hubungan antara kelompok dengan frekuensinya atau banyaknya anggota setiap kelompok. Ini contoh interval kelasnya, ini frekuensinya, ini persentasenya, atau frekuensi relatifnya ya. Nah, ini histogramnya seperti ini. Ini bisa dibikin pakai Excel ya. Yang seperti ini saya kira tidak perlu saya ajarkan detail ya. Nanti silakan belajar mandiri atau cari di YouTube juga ada cara bikin histogram gitu ya. Pakai Excel bagaimana. Ini beberapa penyajian data dengan gambar-gambar grafik. Kemudian ada yang poligon. Poligon adalah grafik berupa garis lurus yang menggambarkan hubungan antara harga rata-rata kelas interval dengan frekuensinya. Ini contoh ada interval kelasnya, rata-ratanya, frekuensinya, poligon seperti ini. Ya, nanti silakan kalian explore ya, di explore di Excel. Ini dipindah ke Excel, kemudian coba dipraktekin di Excel. Seperti ini poligon. Kemudian histogram tadi, udah ya. Histogram seperti ini tadi ya. Histogram yang kotak-kotak ya, yang poligon yang garis-garis ini. Kemudian diagram lingkaran. Ada juga yang bilangnya pie chart, diagram kue, yaitu grafik berupa lingkaran yang menggambarkan besarnya persentase setiap kelas interval atau kelompok. Dari tabel diagram lingkaran adalah seperti ini. Tadi ada persentasenya. Ada OGIF, adalah grafik berupa garis yang menggambarkan hubungan antara kelas, antara batas kelas interval dengan frekuensi kumulatifnya. OGIF seperti ini bikinnya. Seperti ini tampilannya, maaf. Ini OGIF seperti ini. Kemudian ini OGIF juga, ini OGIF juga. Ada lagi yang lain, grafik yang lain seperti stem and leaf plots adalah cara untuk mempresentasikan data numerik. Ada outlier, adalah sebuah data yang secara nyata terpisah dari data lain. Outlier dapat mengindikasikan adanya kejanggalan pada pengambilan data. Untuk itu perlu diteliti sebelum dihilangkan dari set data. Jadi kalau kalian pernah bikin peta kendali atau control chart, itu kan ada misalkan
Mungkin nanti bikin ini ya, peta kendali gitu ya. Kan ada UCL, upper center limit atau batas BKA, batas kelas atas. Kemudian ada LCL. LCL itu low center limit atau BKB, batas kelas bawah. Kemudian ada center limit. Center limit itu nilai tengah ya. Kemudian nanti ada datanya kan? Nanti ada datanya. Datanya naik turun, naik turun, naik turun gitu ya. Naik turun, naik turun. Nah, ini gini-gini. Yang disebut dengan outlier itu yang ini. Yang keluar batas nih. Ini outlier nih. Ini juga outlier, keluar batas. Nah, nanti saya nggak tahu mungkin pernah bikin apa atau enggak ya peta kendali atau control chart ya. Jadi yang disebut dengan outlier, data yang keluar dari batas. Ya terpisah. Data yang terlalu ekstrim nih, outlier. Kan ini ada batas atas, ini ada batas bawah. Dia terlalu melampaui batas, namanya outlier. Oke, kemudian ada box plot, adalah presentasi skematis untuk median, kuartil, atas dan bawah, serta data observasi terbesar dan terkecil. Sebuah asterik digunakan untuk menunjukkan outlier. Box plot ini kalau kalian nanti kita eh, apa ya? Nanti belajar statistik inferensial ya, t-test, ANOVA, chi-square, regresi. Nanti kita pakai Minitab atau pakai SPSS nanti akan sering jumpa seperti ini. Oke, saya kira itu materi kita hari ini. Sampai sini ada pertanyaan? Saya tunjukkan satu lagi yang tadi saya bilang tentang squamous dan kurtosis ya, supaya terbayang. Sedikit ilustrasi saja supaya terbayang. Ini materi ini buat apa sih gitu kan? Oh, satu, dua, tiga, 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 yang tiga,
Oke, saya share sedikit ilustrasi supaya terbayang. Tadi belajar, tadi kan ada materi ini kan tadi, mana tadi ya? Tadi ada materi ini ya, squamous ini apa gitu kan? Kemudian ini apa lagi rumusnya kayak gini-gini nih. Kurtosis apa ini kan? Nah itu kan mungkin pusing ya. Ya nggak apa-apa lah. Emang harus pusing kalau belajar statistik ya, matematika, ya kan? Matematika kan makin tekun makin tidak karuan. Ini saya kasih ilustrasi ini. Ini contoh nih. Bisa lihat ya. Saya share Word ya. Ini yang C nih kita lihat nih. Pengamatan pada 100 gelas air mineral kemasan gelasan 240. Nah, ini ada soalnya. Berilah jawaban benar atau salah pada setiap pernyataan di bawah ini dan berikan penjelasan atas pilihan jawaban Anda. Minimal 3 baris. Yang C ya kita lihat. Kita lihat yang C ya. Pengamatan pada 100 gelas air mineral kemasan merek CCDW akan mempunyai pola menceng ke kanan dengan batas minimal 240 mililiter. Benar atau salah? Ini kerjanya orang industri loh kalau di pabrik loh ya. QC ya, quality control, yang pengecek kualitas. Kita lihat jawabannya ya. Yang C. Jawabannya salah. Ini gambarnya nih. Ini ada sumbu X, jumlah gelas 0 sampai 100. Ada sumbu Y 0 sampai 240. Salah. Ada kemungkinan terjadi menceng ke kanan. Tetapi karena volume standarnya adalah 240 mililiter, maka idealnya batas minimalnya bukan 240 milimeter, melainkan kurang dari 240 mililiter. Dan 240 mililiter ada pada titik yang mendekati min, seperti gambar di bawah ini. Nah, pengamatan pada 100 gelas air mineral kemasan gelasan 240 mililiter merek CJDW akan mempunyai pola menceng ke kanan dengan batas minimal 240 mililiter. Jadi penampilan ini ya, tampilan grafiknya seperti ini. Kemudian contoh lagi yang sekarang kita lihat yang D. Yang D, fluktuasi harga bahan baku produksi semakin besar melebihi harga rata-ratanya. Maka distribusi harga bahan baku akan cenderung leptokurtik dan nilai koefisien variasinya akan cenderung lebih dari 100%. Kita lihat apakah dia benar atau salah. Jawabannya adalah di salah. Ini jumlah bahan baku, ini min sama dengan median sama dengan modus. Bentuknya akan seperti ini. Jadi dia min median modusnya itu sama atau berdekatan. Leptokurtik jika harga bahan baku produksi produk
Produk, produksi relatif stabil terhadap harga rata-ratanya, tidak semakin besar melebihi harga rata-ratanya. Jadi, apabila harga bahan baku produksi semakin besar melebihi harga rata-ratanya, kemungkinan yang terjadi adalah nilai modus akan jatuh pada sebelah kanan dari nilai min, yaitu menceng kiri, berbentuk leaf squid, seperti pada gambar di bawah ini. Yang betul berarti begini ini. Nah, ini gambarnya seperti ini. Ini grafik ini eh, sumbu jumlah bahan baku, ini sumbu harga bahan bakar, harga bahan baku. Jadi min, median, modusnya beda. Min lebih kecil daripada median, lebih kecil daripada modus. Minnya yang hijau, medianya yang merah, modusnya yang biru. Oke. Kemudian berikutnya, contoh lagi, yang F. Nih, perubahan distribusi gaji karyawan dari waktu ke waktu rata-ratanya meningkat. Tetapi perusahaan tak berhasil menekan perbedaan antara gaji terbesar dan terkecilnya, sehingga variasi gajinya dari waktu ke waktu adalah sama. Kondisi ini mengakibatkan nilai koefisien variasi gaji karyawan tersebut dari waktu ke waktu akan terus mengecil. Ini kan dari tiga contoh soal ini kan, ini contoh kasus yang nyata di lapangan kan. Itu kita bisa pahami dengan konsep ini, apa namanya, statistik. Kita lihat ya, yang F. Benar tadi ya, benar. Yang F, ini ada tiga gambar, gambar satu, gambar dua, gambar tiga. Jumlah karyawan versus gajinya. Ini dia lebih datar, ini lebih apa mengerucut, lebih tinggi, ini lebih mengerucut. Perhatikan bedanya, ini gajinya di sini berarti kan agak rendah ya. Ini agak agak ke kanan berarti tambah banyak. Ini paling kanan, berarti paling gede gajinya kan. Kan gaji semakin ke kanan semakin besar angkanya kan. Nah, dari gambar di atas dapat dilihat bahwa ilustrasi perubahan gaji karyawan yang semakin kecil tingkat variasinya dari data gaji karyawan yang berpola platik-kurtik rata-rata kecil dan variasi besar, mesokurtik rata-rata sedang dan variasi sedang, dan leptokurtik besar dan variasi kecil. Oke ya, saya kira itu saja contohnya. Oke, jadi itu contoh ilustrasinya ya. Jadi nanti mungkin akan agak agak terbayangkan ya. Jadi kasus-kasus di lapangan yang nyata, yang real itu nanti ya kita bisa pahami dengan konsep statistik ya. Kita bisa bedah gitu, kita bisa pahami dengan konsep-konsep statistik. Nanti hal-hal seperti ini nanti akan kalian jumpai di dunia kerja nih. Maka lulusan teknik industri harus paham, harus menguasai ilmu statistik. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita akhiri kuliah kita hari ini. Kita presensi dulu. Tolong dibuka ya kameranya, saya screenshot. Nanti materi saya share, tolong dipelajari ya. Yang belum saya terangkan secara detail, ya karena kita memang agak ini ya, agak top speed ya, agak ngebut. Nanti dipahami lagi. Yang tidak paham ditanyakan di grup atau di kelas.
Mungkin juga sama dengan nanti materi-materi pertemuan berikutnya. Akan banyak materi dan terbatas waktu. Maka nanti ya kita agak sedikit top speed, agak kejar gitu. Yang nggak paham, belajar mandiri, tanyakan gitu. Berlian Christine, Indah Nulistia, Rido, Aryan, Baskoro, Indi, tolong dibuka kameranya. Baskoro, Indi Ramatia, Indi ada? Oke. Terima kasih, terima kasih. Selamat berakhir pekan, selamat siang, selamat bermalam minggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Terima kasih.